Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan PPT-PEP 2, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari presentasi kami yaitu makna pembuka Undang-Undang Dasar 1945, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan sikap positif dari pokok pikiran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Najwa Hairanesha dan teman saya Kanza Kamila Hairunisa. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 adalah singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah konstitusi tertulis Indonesia yang mulai berlaku pada tahun 1945 saat Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia dan menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan struktur kekuasaan di Indonesia. UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen sejak saat itu, yang mengubah beberapa aspek konstitusi tetapi tetap menjadi dasar hukum utama negara Indonesia. Makna alinea Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea pertama yaitu menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Para penjajah itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, penjajah sudah seharusnya dihapuskan, sebab disitulah letak moral luhur kemerdekaan Indonesia. Makna alinea kedua. Makna alinea kedua adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini,
Selain itu, alinea kedua juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna alinea ketiga. Makna alinea ketiga adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal itulah yang menjadi motivasi spiritual untuk memperkuat keinginan bangsa Indonesia demi hidup bebas. Kemudian ada juga pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia secara formal, sebagaimana tertulis dalam naskah proklamasi yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Makna alinea keempat. Makna alinea keempat adalah menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai negara. Selain itu, menjadikan Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menjelaskan jika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan untuk negara persatuan melindungi segenap bangsa dan wilayahnya, di mana negara yang berdaulat mengatasi berbagai pemahaman antar golongan dan antar individu. Kemudian, warga negara Indonesia harus mengutamakan kepentingan golongan dan hal ini tercermin di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pokok pikiran keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menjelaskan jika cita-cita dan tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempresentasikan ide-ide mengenai keadilan sosial, di mana keadilan sosial lahir dari kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tercermin di dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan bentuk dari konsekuensi logis dari sistem negara yang disahkan atas dasar konsensus rakyat melalui permusyawaratan, di mana pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Kemudian, pokok pikiran UUD 1945 ini menjadi fondasi politik negara yang tercermin dalam sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran kedaulatan ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini mengandung makna bahwa pemerintah harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Ini menjadi fondasi moral negara dan terkandung di dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti penting pokok pikiran. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur mengenai hukum tertulis yang ada di Indonesia, serta berperan penting dalam kehidupan berbangsa dalam bermasyarakat.
Apabila masyarakat dapat menaati hukum tertulis yang berlaku, maka dapat terbentuk kehidupan yang aman dan tertib. Sikap positif Undang-Undang Dasar 1945. Tugas seluruh bangsa Indonesia yaitu mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih karena sudah memperhatikan presentasi kami di bab 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.